Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Apoteker Nur Aji M.Fam dan Ibu Apoteker Rani Rubianti M.Fam, selaku dosen pengampu Teknologi Formulasi Sediaan Bahan Alam. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi laporan hasil produk pembuatan sediaan liquid, semi-solid, dan solid. Yang pertama, kami akan memaparkan laporan produk pembuatan sampo cair, sari buah jeruk nipis, dan ekstrak daun kangkung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Dinada, yang kedua Dika Syahrul Siddiq, yang ketiga ada Fani Nurandini, yang keempat ada Hasna Juliana, yang kelima ada Nela Aliani Nadila, yang keenam Rifka Naila Putri, yang ketujuh Sabina Insania, dan kedelapan Zahra Nur Latifah. Selanjutnya, kepada rekan-rekan untuk melanjutkan presentasi. Baik, pendahuluan. Sediaan liquid adalah sediaan dengan wujud cair yang mengandung satu atau zat lebih aktif yang terlarut atau terdispersi homogen di dalamnya. Dilansir dari Hidayat, ETHL 2020. Sampo merupakan sediaan yang mengandung surfaktan dalam bentuk yang cocok dan berguna untuk menghilangkan kotoran dan lemak yang melekat pada rambut dan kulit kepala agar tidak membahayakan rambut, kulit kepala, dan kesehatan pemakai, dilansir dari Rohman 2011. Adapun bahan alam yang digunakan untuk mengatasi ketombe adalah jeruk nipis dan daun kangkung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi alasan dibuatnya produk sampo cair, sari buah jeruk nipis, dan ekstrak daun kangkung. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan sampo cair, sari buah jeruk nipis, dan ekstrak daun kangkung. Lalu yang selanjutnya, apa saja manfaat yang didapatkan jika menggunakan sampo cair, sari buah jeruk nipis, dan ekstrak daun kangkung. Dan yang terakhir ada bagaimana formulasi dari sampo cair, sari buah jeruk nipis, dan ekstrak daun kangkung. Selanjutnya tujuan. Yang pertama untuk mengetahui manfaat dari sari buah jeruk nipis dan ekstrak daun kangkung. Selanjutnya untuk mengetahui proses pembuatan sampo cair yang terbuat dari sari buah jeruk nipis dan ekstrak daun kangkung. Dan yang terakhir, untuk mengetahui formulasi dalam pembuatan sampo cair yang terbuat dari sari buah jeruk nipis dan ekstrak daun kangkung. Yang selanjutnya, manfaat. Bagi masyarakat dapat dijadikan pengetahuan mengenai formulasi dan proses pembuatan sampo cair dari sari buah jeruk nipis dan ekstrak daun kangkung. Lalu bagi mahasiswa dapat dijadikan bahan ajar dan sumber referensi mengenai formulasi dan proses pembuatan sampo cair dari sari buah jeruk nipis dan ekstrak daun kangkung. Lalu untuk metode waktu pelaksanaannya Jumat 1 April 2022, untuk tempatnya yaitu di Laboratorium Teknologi Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Yang selanjutnya formulasi. Yang pertama ada sari buah jeruk nipis sebanyak 1,5%, lalu ekstrak daun kangkung sebanyak 3%, lalu Na-lauryl sulfat sebanyak 5%, lalu gliserin sebanyak 10%, lalu NaCMC sebanyak 2%, lalu NAEDTA sebanyak 0,1%, lalu metil paraben sebanyak 0,1%, lalu propilen glikol sebanyak 5%, lalu oleum citri ditambahkan sampai 3 tetes, lalu aquades ditambah sampai 150 ml. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu wadah mastrasi, wadah penampung ekstrak, water bath, cawan porselen, hot plate, lumpang dan alu, pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, pH meter, batang pengaduk, timbangan analitik, statif dan klem, piknometer, corong kaca, pisau, botol sampo, aluminium foil, kertas perkamen, kertas saring. Untuk bahan yang digunakan yaitu simplisia daun kangkung,
buah jeruk nipis, natrium CMC, natrium EDTA, gliserin, oleum citri, propylenglikol, metil paraben, natrium lauryl sulfat, dan aquades. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, potong buah jeruk nipis menjadi 4 bagian, kemudian peras jeruk nipis lalu disaring menggunakan kertas saring. Yang ketiga, timbang simplicia daun kangkung sebanyak 500 gram, masukkan ke dalam wadah maserasi dan ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 1250 ml. Yang keempat, sampel direndam, kemudian maserat disaring dan filtrat ditampung. Uapkan filtrat yang telah ditampung menggunakan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya, langkah ke-6 yaitu larutkan metil paraben dengan menggunakan propylenglikol. Kemudian yang ke-7, masukkan natrium sulfat ke dalam aquades lalu diaduk, lalu tambahkan NaEDTA dan metil paraben. Campuran ini disebut dengan massa 1. Kemudian yang ke-8, masukkan 3 ml aquades dan tambahkan NaCMC, aduk hingga homogen. Setelah NaCMC mengembang, tambahkan campuran massa 1 tadi dan diaduk perlahan. Kemudian, kombinasi sari buah jeruk nipis dan ekstrak kangkung untuk setiap konsentrasi ditambahkan ke dalam basis. Dan yang terakhir yaitu bagi menjadi 3 bagian atau 3 sediaan, lalu masukkan ke dalam botol sampo. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana dilakukan pengujian organoleptik, kemudian homogenitas, dan keberadaan busa. Untuk organoleptiknya sendiri, itu berwarna hijau tua, bau khas oleum citri, bentuk samponya cair, tetapi agak sedikit mengental. Selanjutnya, untuk homogenitasnya, yaitu kurang homogen, karena ada NaCMC yang menggumpal. Selanjutnya, yang terakhir, keberadaan busa, di mana ada busa yang terlihat dalam kemasan sediaan, dan ketika digunakan pada telapak tangan pun, sampo tersebut dapat menghasilkan busa. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ekstrak daun kangkung dapat mengurangi kelenjar minyak pada kulit dan dapat menghambat pertumbuhan jamur. Pada proses pembuatan ini tidak menggunakan karbopos 940, diganti dengan NaCMC yang dikembangkan menggunakan air panas sebanyak 20 kali jumlah NaCMC. Maka NaCMC air yang digunakan 60 ml air panas. Selanjutnya, bentuk sampo yang cair tetapi agak sedikit mengental berwarna hijau tua dengan bau minyak jeruk. Warna hijau tua ini timbul karena adanya penambahan ekstrak daun kangkung yang mengandung sifat fisiknya. Hasil yang diperoleh mengalami kesulitan dalam melarutkan SLS. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa SLS larut dalam air. Ketidaklarutan ini kemungkinan disebabkan oleh keadaan bahan yang digunakan LS yang digunakan yaitu 5% tidak sesuai dengan referensi jurnal karena dikhawatirkan dapat mengiritasi kulit. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu sediaan sampo kurang homogen karena terdapat NaCMC yang menggumpal dan tidak terlarutkan.
Hal tersebut disebabkan karena penambahan NaCMC yang dilakukan pada tahap akhir saat sediaan sudah hampir jadi. Busa yang masih dapat terlihat dalam kemasan atau dalam wadah disebabkan karena tidak dilakukan penyaringan pada tahap akhir setelah penambahan NaCMC yang terakhir untuk memberikan tekstur kental pada sediaan. Untuk kesimpulannya yaitu dari hasil praktikum diperoleh sediaan sampo yang cair tetapi agak sedikit mengental dengan bau khas yang disebabkan karena penambahan oleum citri. Adapun warna dari sampo yang dihasilkan yaitu hijau tua, yang mana warna ini disebabkan karena adanya penambahan ekstrak kangkung. Busa yang dihasilkan pada sediaan disebabkan karena penambahan surfaktan, yaitu pada formula kali ini digunakan natrium lauryl sulfat sebagai surfaktan yang memiliki keunggulan dalam membersihkan, kestabilan kimia, dan harganya yang ekonomis. Pemaparan laporan produk gel hand sanitizer ekstrak etanol daun kemangi. Pendahuluan. Kesehatan merupakan aspek paling penting dalam hidup karena kesehatan mempengaruhi kualitas hidup suatu individu. Tangan menjadi salah satu media penularan penyakit yang berasal dari patogen, seperti virus, bakteri, dan jamur. Hal ini disebabkan karena tangan melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan patogen tersebut menempel pada tangan. Penggunaan gel hand sanitizer yang mudah dan praktis semakin diminati masyarakat. Kebanyakan produk gel antiseptik tangan menggunakan alkohol sebagai antibakteri. Penggunaan bahan kimia dalam sediaan topikal memiliki efek samping yang membahayakan serta dapat mengiritasi kulit. Karena hal itu, penggunaan bahan alam menjadi salah satu cara yang efektif untuk meminimalkan efek samping. Salah satunya pemanfaatan ekstrak daun kemangi sebagai zat aktif dalam pembuatan gel hand sanitizer. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana formulasi dari sediaan gel hand sanitizer dengan ekstrak etanol daun kemangi? Osimum basilicum L. Yang kedua, bagaimana proses pembuatan sediaan gel hand sanitizer dengan ekstrak etanol daun kemangi? Yang ketiga, bagaimana hasil serta karakteristik dari sediaan gel hand sanitizer dengan ekstrak etanol dan daun kemangi? Ekstrak etanol daun kemangi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui formulasi dalam pembuatan sediaan gel hand sanitizer dari ekstrak etanol daun kemangi. Yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan sediaan gel hand sanitizer yang terbuat dari ekstrak etanol daun kemangi. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil dan karakteristik sediaan gel hand sanitizer yang terbuat dari ekstrak etanol dan daun kemangi. Selanjutnya yaitu manfaat. Bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan sumber referensi mengenai formulasi dan proses pembuatan produk gel hand sanitizer dari ekstrak etanol daun kemangi. Sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan pengetahuan mengenai formulasi dan proses pembuatan produk gel hand sanitizer dari ekstrak etanol daun kemangi. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 di Laboratorium Teknologi Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Selanjutnya, formulasi yaitu ekstrak 0,47%
NaCMC 2,85%, gliserin 14,28%, 2%, etanol 96%, 5%, nipagin 0,14%, pengharum ditambahkan secukupnya, dan Aquades sampai 210 ml. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan wadah maserasi, wadah penampung ekstrak, water bath, pH meter, sorong kaca, beker glass, mortar dan stamper, cawan, kaca arloji, timbangan, gelas ukur, batang pengaduk, spatel, botol hand sanitizer, kertas saring, dan kertas perkamen. Dan yang digunakan yaitu ada ekstrak daun kemangi, NaCMC, gliserin, propilen glikol, metil paraben, Aquades, etanol 96%, dan esens kemangi. Selanjutnya prosedur kerja dengan yang pertama yaitu pembuatan ekstrak. Dengan merendam serbuk simplicia dengan pelarut etanol 70% selama 3 hari. Rendaman serbuk kemudian disaring dan dipisahkan antara filtrat atau cairan dengan ampas yang terbentuk. Kemudian diuapkan menggunakan water bath sampai terbentuk ekstrak kental. Selanjutnya, prosedur kerja dalam pembuatan gel hand sanitizer. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, di mana pada gambar ini terlihat menyiapkan alat dan bahan yang tentunya sudah ditimbang terlebih dahulu. Kemudian, NaCMC dikembangkan ke dalam sebagian Aquades, gerus hingga terbentuk basis gel. Selanjutnya, propilen glikol dan gliserin dicampur, kemudian ditambahkan metil paraben, dan aduk hingga homogen. Langkah selanjutnya yaitu larutkan ekstrak dengan etanol 96% dan masukkan ke dalam basis gel. Selanjutnya yang terakhir, masukkan sisa Aquades dan tambahkan 5 tetes esens kemangi, gerus hingga homogen, sehingga gel hand sanitizer dapat dibuat dengan sesuai langkah-langkah tersebut. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, daun kemangi memiliki potensi kuat yang beraktivitas untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus untuk meningkatkan keefektivitasan dalam pemanfaatan potensi ekstrak daun kemangi. Maka dibuat dalam bentuk sediaan yang praktis dan mudah digunakan. Penggunaan bahan tambahan seperti gelling agent akan menentukan kestabilan gel yang terbentuk. Proses ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi NaCMC sebagai gelling agent terhadap stabilitas fisik dari gel hand sanitizer ekstrak daun kemangi sebagai antibakteri. Dalam pembuatan hand sanitizer ini digunakan ekstrak kemangi yang sudah dilarutkan dengan etanol 96%. Dalam proses pembuatan sediaan hand sanitizer gel mengalami kesulitan dikarenakan sediaan gel tersebut lengket ketika diaplikasikan. Hal ini mungkin terjadi karena bahan yang digunakan sudah tidak dalam kondisi baik. Lalu yang selanjutnya, lanjutan dari hasil dan pembahasan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dihasilkan bentuk gel yang kental dan dapat dihasilkan susunan yang homogen dengan tidak ada bagian yang tidak tercampurkan. Lalu warna yang dihasilkan yaitu warna hijau muda, di mana warna tersebut berasal dari penambahan ekstrak daun kemangi yang telah dilarutkan dengan etanol 96%. Lalu berbau khas kemangi karena pada proses pembuatan menggunakan 4 tetes esens kemangi dan dianggap sudah dapat menutupi bau yang dihasilkan dari ekstrak kemangi. Lalu, dari hasil praktikum pengujian diperoleh nilai pH tersebut adalah 6, di mana nilai pH sediaan yang dapat diterima oleh kulit yakni 6-8. Menurut Emma et al. 2014, maka dari itu sediaan tersebut masih berada pada rentan pH yang tergolong aman. Selanjutnya kesimpulan.
Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kemangi digunakan dalam proses pembuatan sediaan hand sanitizer gel sebagai zat aktif karena memiliki potensi kuat yang beraktivitas untuk menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus. Hand sanitizer gel yang telah dibuat memiliki warna hijau muda, bau khas kemangi, dan tekstur yang cukup lengket saat diaplikasikan ke kulit. Meskipun begitu, sediaan hand sanitizer gel yang telah dibuat tersebut homogen dan memiliki pH 6, di mana pH tersebut aman untuk kulit. Lalu yang selanjutnya laporan pembuatan lip balm sari buah stroberi, teknologi formulasi sediaan bahan alam. Pendahuluan, buah stroberi memiliki aktivitas antioksidan dan elegic acid yang terkandung dalam buah ini sebesar 40 mg per 100 gram. IC 50-100 ppm termasuk antioksidan yang kuat menjadikan buah ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber antioksidan. Gangguan pada bibir akibat terpapar sinar UV atau kulit bibir yang mudah terkelupas dapat diminimalkan dengan melapisi bibir menggunakan bahan atau sediaan yang sesuai, salah satunya adalah sediaan lip balm. Sediaan lip balm adalah salah satu produk yang diaplikasikan untuk mengurangi pengelupasan pada bibir dan melindunginya dari sinar ultraviolet serta perubahan suhu yang ekstrim. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana formulasi dari sediaan lip balm dari sari buah stroberi, Fragaria facile, dan yang kedua, bagaimana proses pembuatan sediaan lip balm dari sari buah stroberi. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui formulasi dalam pembuatan sediaan lip balm dari sari buah stroberi, dan yang kedua, untuk mengetahui proses pembuatan sediaan lip balm yang terbuat dari sari buah stroberi. Selanjutnya manfaat. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan bahan referensi untuk pembelajaran mengenai formulasi dan cara pembuatan lip balm dari sari buah stroberi. Untuk masyarakat, dapat mengetahui mengenai formulasi dan cara pembuatan lip balm dari sari buah stroberi. Untuk pembaca, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai formulasi dan cara pembuatan lip balm dari sari buah stroberi. Untuk waktu pelaksanaan, dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 dan tempat pelaksanaan di Laboratorium Teknologi Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Untuk selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama yaitu ada beker glass, cawan porselin, kertas perkamen, neraca analitik, penangas air, penjepit tabung, pipet tetes, spatula, sudip, dan wadah lip balm. Untuk bahannya sendiri yaitu ada sari buah stroberi, propylene glycol, cera alba, oleum olipae, twin 80, span 80, nipagi, nipasol, butil hidroksitoluen atau BHT, oleum kakao, pewarna, pewangi, atau essential oil strawberry. Untuk formulasinya, yaitu yang pertama, sari buah stroberi 10%, propylene glycol 5%, cera alba 20%, oleum olipae 10%, twin 80, 5%, span 80, 5%, nipagi 0,2%, nipasol 0,2%, BHT 0,05%, pewarna GS, essential oil strawberry GS, oleum kakao ad 100. Selanjutnya yaitu cara pembuatan lip balm. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan lip balm. Selanjutnya, timbang bahan. Sari buah stroberi dilarutkan dengan propylene glycol lalu ditambah BHT, nipaki, dan twin 80. Kemudian aduk hingga homogen, yang disebut dengan campuran A. Kemudian, cera alba dan oleum kakao lalu dimasukkan ke dalam cawan penguap. Kemudian lebur di atas penangas air.
Setelah dilebur, kemudian ditambahkan nipasol, sepan 80, dan oleum olive. Campuran A dan campuran B dicampurkan perlahan-lahan di dalam cawan. Aduk hingga homogen. Kemudian tambahkan pewarna dan essence oil strawberry secukupnya ke dalam campuran. Selagi cair, angkat dan masukkan ke dalam wadah lip balm. Yang terakhir, tunggu hingga memadat seperti pada gambar. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Lip balm adalah salah satu jenis kosmetika wajah yang terbuat dari cera, lemak, dan minyak dari ekstrak alam atau sintetik agar dapat menjaga kelembaban dan bersifat sebagai lapisan pelindung bibir dari pengaruh lingkungan yang dapat merusaknya. Dalam proses pencampuran, semua bahan dicampurkan homogen dalam kondisi panas atau di dalam waterbed. Formula yang dibuat ini merupakan emulsi air dalam minyak, emulgator hidrofilik yaitu Twin 80 dan emulgator lipofilik yaitu Span 80. Kemudian setelah didiamkan dalam wadah, terlihat bercak-bercak warna merah yang muncul di permukaan lip balm. Yang selanjutnya yaitu masih hasil dan pembahasan, di mana dilakukan pengujian pada sediaan lip balm ini. Yang pertama, pengujian organoleptik dengan hasil warna merah muda, bau khasnya stroberi, dan sedikit tangi. Bentuk sediaannya padat. Selanjutnya, pengujian homogenitas, yaitu kurang homogen karena pewarna tidak larut dalam campuran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan di hasil tekstur yang lembut saat diaplikasikan. Memiliki bau buah stroberi namun agak tengik yang disebabkan kurangnya penambahan esens. Memiliki warna merah muda bercak-bercak merah di atas permukaannya sehingga lip balm yang dihasilkan kurang tersebut disebabkan karena penambahan. Sediaan lip balm dari sari buah stroberi ini setelah diformulasi lalu ditentukan mutu fisiknya melalui pengujian yang meliputi organoleptis dan homogenitas.